Halo, selamat pagi sahabat Bali Seruti. Kembali lagi dengan saya Panca di Bincang-Bincang Bali Seruti, dan hari ini saya sedang menghadiri the first International Conference Public Policy, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion towards the achievement of the 2030 SDGs di Universitas Ngurah Rai. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Kak Thomas dari Methodist University. Nah, Kak, gimana nih perasaannya terbang dari Jakarta ke Bali untuk menghadiri the first International Conference ini? Yeah, for the first time I'm so excited because this is the first time for me to visit Bali actually. But I got this conference from my girlfriend actually, from my friend, and because ketika saya kuliah saya pernah membahas tentang public policy and then gender equality dan bagaimana kita mau membuat kesetaraan antara orang-orang yang disabilitas di dalam ranah publik. So I am so excited for the first time. Dan orang-orang yang di sini juga sangat ramah ya, sangat ramah dan sangat humble, warm. Jadi sangat nyaman sih mengikuti conference ini hari kedua. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung di conference kali ini di Universitas Ngurah Rai ya. Oke. Terbang pertama kali ke Bali untuk menghadiri conference ini, Yes. teman-teman. Keren banget. The one and only to attend this conference. Oke, effortnya jangan diragukan lagi berarti Kak ya. Nah, Betul. tadi kita kan sudah menyaksikan kayak pemaparan materi-materi dari para peserta juga. Ada nggak sih materi yang benar-benar nyantol nih di Kakak gitu? Iya, ya betul. Ada banyak hal ya. Sesimpel seperti kemarin pembicara dari US ya, yang lewat Zoom, bagaimana seorang laki-laki bisa masuk ke dalam feminismenya ketika berbicara dengan pasangan di keluarga, bagaimana seorang laki-laki tidak malu untuk melakukan pekerjaan keseharian di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Jadi kadang stigma dari masyarakat Indonesia kan laki-laki nggak boleh masak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tugas perempuan Iya. kayak gitu. Jadi itu menyadarkan saya bahwa ternyata that's so equal between men and women. Kemudian tadi juga sangat bagus banget pemaparan dari salah satu student dari Udayana University tentang bagaimana kesetaraan di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, apalagi dalam lokal Bali itu seharusnya bisa mendapatkan opportunity yang sama di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Even di dalam budaya Bali kan ada kasta. Jadi kasta itu tidak membatasi bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bisa melakukan hal yang sama di ranah publik. Itu sih. Next, menurut Kakak seberapa penting sih conference kayak gini Kak, membahas-bahas tentang kesetaraan dan gender juga? Iya, betul. Sangat-sangat penting. Karena apa? Kita tinggal di ranah di mana kita dari berbagai budaya, dan saya tahu seperti Bali ada kasta, kemudian di Bataknis ada patriarki yang sangat kental, dan itu mengacu dan mengarah ke ranah publik yang sebenarnya orang selalu menganggap bahwa kasta laki-laki itu selalu tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jadi I'm kind of person who always bagaimana kesetaraan atau new opportunity atau sebagai manusia yang punya hak asasi ya, human rights, kita bisa apply itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita tahu dan coba mengimplementasikan gender equality di dalam kehidupan ranah politik, apalagi di ranah publik, so itu akan reduce miscommunication, kemudian kekerasan, kemudian sex harassment di dalam kehidupan kita sehari. Jadi laki-laki juga tidak boleh menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah yang bisa dieksploitasi dengan begitu gampang di ranah politik dan di mana saja, atau di rumah tangga atau di dalam sebuah keluarga. Jadi ketika conference yang seperti ini disuarakan terus-menerus, jadi kita mengikis budaya-budaya yang disalahgunakan, dalam artian bagaimana perempuan dan laki-laki setara dimanapun kita berada. Ada nggak kayak kesan-pesan gitu untuk next conference ini? Kesan saya sangat-sangat excited for the first time. Kemudian pesannya supaya nanti akan lebih banyak lagi, banyak partisipan, banyak pembicara, kemudian lebih kepada spesifik dan mengundang bukan hanya ini kan ada dari Sulawesi, Makassar, dan Jakarta dan sekitarnya, tapi
bagaimana ini bisa diglobalisasi dalam bentuk yang komplit, bukan hanya sebagian daripada wilayah, tapi gimana konferensi ini bisa mengacu kepada secara nasional gitu loh. Nasional artinya bangsa Indonesia tahu, orang-orang di segala provinsi tahu bahwa kita sedang mengadakan conference, yes, sangat menarik. yang sangat menarik, betul. Oke, makasih banyak Kak Thank untuk you. waktunya untuk Thank you bincang so sama Disrupt. much. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.